Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya yang bernama Ana Yuda Wahyu Pratama dari kelompok 6 ingin menjelaskan tentang sedikit materi, yaitu melakukan maintenance pada pelanggan. Yang pertama, berikan perhatian khusus. Hal yang sering dilakukan oleh kalian adalah tentang penawaran yang diberikan, bagaimana penawaran itu dapat menarik para pelanggan, namun tidak memperhatikan kebutuhan pelanggan, hal apa saja yang diinginkan pelanggan. Yang kedua, ciptakan hubungan saling menguntungkan satu sama lain, yaitu Anda sebaiknya sebagai produsen tidak hanya mementingkan keuntungan Anda sendiri, karena pelanggan sekarang sudah semakin cerdas dalam memilih produk yang akan mereka beli. Ada baiknya Anda menjalin hubungan dengan baik dengan pelanggan Anda dengan memberikan keuntungan satu sama lain. Yang ketiga, lakukan follow up pada penjualan. Cara kembali siapa saja konsumen yang datang ke tempat Anda dan follow up konsumen tersebut, bukan hanya saja mencari pelanggan yang baru. Yang keempat, tawarkan program menarik untuk menjaga loyalitas konsumen. Sepertinya pusat pembelanjaan lainnya yang menawarkan program menarik seperti kartu keanggotaan ataupun lainnya. Anda juga menawarkan program kartu keanggotaan atau member kepada pelanggan Anda. Yang terakhir, yang kelima, berikan keuntungan kepada setiap Anda bukan hanya melakukan penawaran saja. Ada kalanya Anda melakukan program yang dapat menguntungkan pelanggan Anda maupun Anda sendiri. Contohnya membuka peluang reseller terhadap pelanggan setia Anda. Dengan cara tersebut pelanggan Anda mendapatkan keuntungan dan Anda juga dapat mendapatkan pelanggan baru di bisnis reseller tersebut. Selanjutnya saya yang ingin menerangkan sedikit dari materi ekonomi maintenance pelanggan, yaitu meningkatkan pembelian seiring pertumbuhan vendor. Seiring waktu pelanggan pemasok mereka memberikan hubungan yang memuaskan, kepercayaan tubuh serta resiko dan ketidakpastian berkurang. Oleh karena itu, mereka melakukan lebih banyak pengeluaran untuk pemasok yang memiliki hubungan yang terbukti dan memuaskan. Selanjutnya yaitu bahwa manajemen pelanggan yang lebih rendah dari waktu ke waktu dan hubungan biaya yang timbul ketika pelanggan diperoleh bisa jadi sangat tinggi. Mungkin diperlukan beberapa tahun agar keuntungan yang cukup diperoleh dari hubungan tersebut untuk memulihkan biaya akuisisi tersebut. Misalnya diperlukan waktu 6 tahun untuk memulihkan biaya menangkan pelanggan bank rental baru dalam konteks B2B, khususnya biaya pemeliharaan hubungan yang sedang berlangsung seperti biaya penjualan dan layanan dapat menjadi rendah dibandingkan dengan biaya untuk memenangkan akun. Yang selanjutnya yaitu referensi pelanggan. Pelanggan yang bersedia melakukan lebih banyak pembeli mereka pemasok pilihan umumnya lebih luas daripada pelanggan yang tidak. Oleh karena itu, mereka cenderung mengucapkan kata-kata dan mempengaruhi keyakinan, perasaan, dan perilaku pihak lain. Yang selanjutnya yaitu harga premium. Pelanggan yang kuat dalam hubungan mereka dapat memberikan penghargaan kepada pemasok mereka dengan membayar harga yang lebih tinggi. Ini karena mereka mendapatkan rasa nilai dari lebih dari sekedar harga. Pelanggan dapat menghubungkan yang mapan juga cenderung kurang responsif terhadap permintaan
harga yang ditawarkan oleh pesaing. Selanjutnya, saya Tony Prasetyo Budi, NIM 446. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pelanggan yang harus dipertahankan. Setiap perusahaan pasti memiliki strateginya masing-masing dalam hal customer relationship, dengan tujuan untuk menciptakan hubungan yang saling menguntungkan antara perusahaan dan pelanggan. Pelanggan merupakan bagian terpenting dari bisnis, karena dari merekalah roda bisnis dapat terus berjalan. Nah, kemudian manakah pelanggan yang harus dipertahankan? Yang pertama, pelanggan yang mempunyai nilai paling potensial bagi perusahaan. Mereka adalah kandidat utama dari upaya perawatan pelanggan. Kemudian yang kedua, pelanggan dengan lifetime value yang tinggi atau pelanggan dengan volume tinggi. Benchmark, inspirasi, door opener, pembuka wawasan, atau mitra teknologi. Kemudian yang ketiga, pelanggan yang memiliki nilai tinggi. Itu bisa jadi adalah mereka yang paling menarik perhatian bagi pesaing. Keempat, jika biaya mempertahankan pelanggan menjadi sangat tinggi, maka mungkin akan kehilangan status sebagai pelanggan signifikan yang strategis. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi strategi maintenance pelanggan. Dalam hal memaintain, tentu perusahaan harus memiliki strategi dalam menjaga, merawat, mempertahankan, atau bahkan mengembangkan pelanggan, agar mereka tidak beralih ke produk lain dan tetap menggunakan produk kita. Strategi maintenance pelanggan secara positif dibagi menjadi beberapa bagian menurut Francis Battle, yaitu yang pertama, memenuhi dan melampaui harapan pelanggan. Melampaui harapan pelanggan berarti akan memberikan sesuatu yang lebih dari apa yang biasanya memuaskan pelanggan. Melampaui harapan pelanggan tidak harus menjadi yang terbaik di kelasnya, namun menyadari dan memahami apa yang dapat membuat pelanggan senang. Kemudian yang kedua, membuat program untuk menciptakan nilai tambah. Perusahaan dapat mencari cara untuk menciptakan nilai tambah bagi pelanggan. Idealnya adalah menambah nilai pelanggan tanpa menciptakan biaya tambahan bagi perusahaan. Jika biaya harus dikeluarkan, maka harus dapat memulihkan biaya-biaya yang ditanggung tadi. Secara umum ada 3 bentuk program penambahan nilai, yaitu skema loyalitas, klub pelanggan, dan promosi penjualan. Kemudian yang ketiga, menciptakan ikatan sosial dan struktural. Ikatan sosial ditemukan di dalam hubungan interpersonal yang positif antara pelanggan dan supplier. Hubungan interpersonal yang tinggi dicirikan dengan tingkat kepercayaan dan komitmen yang tinggi, sedangkan ikatan struktural tercipta ketika perusahaan dan pelanggan memberikan sumber daya kepada hubungan tersebut. Yang keempat, membina komitmen. Kepuasan pelanggan tidak cukup untuk menjamin kelanggengan pelanggan. Komitmen pelanggan perlu dikembangkan karena pelanggan ini sudah merasa lebih dari sekedar puas. Mereka mempunyai ikatan emosional kepada perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan menjelaskan tentang strategi pembuangan pelanggan. Pelanggan yang tidak memiliki tujuan strategi yang bermanfaat dan tidak memberikan keuntungan kepada perusahaan. Yang pertama yaitu dengan cara menaikkan harga. Pelanggan bisa memilih membayar dengan harga yang tinggi. Jika tidak secara efektif, mereka akan mengeluarkan diri sendiri dari basis pelanggan. Yang kedua, melepas tawaran dari paket. Memanfaatkan berposisi nilai dari paketan yang dijual, kemudian melepas paketan tersebut, menghargai ulang, menyusun paket tersebut, dan menawarkannya kembali kepada pelanggan. Selanjutnya, menentukan ulang suatu produk. Strategi ini melibatkan persaingan ulang suatu produk sehingga tidak lagi menarik perhatian pelanggan yang ingin dihentikan.
mengatur ulang penjualan, marketing, dan departemen pelayanan. Perusahaan akan berhenti melakukan kampanye marketing yang ditargetkan kepada pelanggan, serta menghentikan pramuniaga yang biasa bertugas untuk menelpon mereka. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.